Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kali ini kita akan unboxing dan nyobain sebuah paket hand tool set, dan ada power toolnya juga ya, dari Inco. Jadi ini tuh adalah bor elektrik impact ya, 13 mili beserta kelengkapan-kelengkapannya. Ya, di sini tertera 115 pieces tool set. Ya, banyak. Ya, biasanya ya untuk yang paket-paket komplit seperti ini yang udah kita coba-cobain, rata-rata ya kualitasnya kacau ya untuk kelengkapan-kelengkapannya. Tapi ini brandnya Inco loh, apakah dia juga kasih sekedar ada aja atau tetap dipertimbangkan kualitasnya? Ya, di video kali ini akan kita cek ya satu persatu bagaimana kualitas tools yang ada di dalamnya. Oke lah, kalau gitu langsung aja ya, tanpa panjang lebar kita unboxing aja, kita lihat satu persatu. Ya, untuk packagingnya sendiri dia itu menggunakan cover seperti ini ya, dan dia ada brandnya lagi, kertas di bagian luar. Ya, di sini ada tulisannya Inco 115 pieces tools set, dan ini untuk unitnya seperti ini gambarnya, dan ya super select ya. Dan ya di sini ada selling pointnya, hammer drill function, dan ada variable speed. Dan ya di sini kita perhatikan ya untuk spek singkatnya 680 watt ya, biasa ya, dan RPM-nya di 0 sampai 3000. Lalu untuk tumbukannya di 0 sampai 48.000 BPM, dan 1,5 sampai 13 mili itu adalah ukuran caknya ya, kapasitasnya. Dan forward and reverse bisa bolak-balik. BMC itu ya ini color box gitu maksudnya. Dan dayanya di sini tertera 680 watt. Seperti itu ya. Dan di bagian belakang kalau kita lihat ya sama aja, di sini ada kelengkapan dalamnya. Ini nanti aja kita lihat biar penasaran. Ya, kurang lebih sama ya untuk tipenya sendiri, HKTP H11151. Kelihatan ya tuh. Oke, saya langsung buka dulu. Berat ini. Ini satu boxnya beratnya lumayan. Kalau kita timbang ya, ini ukuran beratnya. Nah, di 4.700 ya, hampir 5 kilo. Ya, untuk covernya sendiri ini bisa saya katakan bagus ya, jadi emboss gitu ya. Seperti ini, ada brandnya Inco. Dan ya untuk plastiknya sendiri ini solid sekali. Dan untuk handle-nya aja ini kalau saya lihat bukan yang asal-asalan ya. Nah, ini finishingnya bagus sekali, dan dari bahannya juga bagus. Penguncinya juga di sini rapi. Ya, untuk box saya bilang sih oke. Oke, lanjut aja kita lihat yang ada di dalamnya. Nah, seperti ini ya. Banyak sekali. Ya, yang pertama di sini saya dapatkan kartu garansi ya. Untuk garansinya ya teman-teman bisa screenshot aja, bisa dibaca sendiri. Jadi kalau dibaca ini bakal kelamaan. Ya, yang pasti belinya di Inco Indonesia ya. Ini syarat dan ketentuan servisnya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat kelengkapan apa aja yang ada. Yang pertama, yang mana dulu ya? Ya, di sini saya lihat ada visor. Visornya ukuran gede. Ini apa namanya? Saya kurang tahu. Yang jelas disebut orang visor ya. Kalau visor itu setahu saya adalah brand. Selanjutnya di sini kita lihat ada, ini kalau saya bilang kunci Inggris. Kunci Inggris ya namanya, saya kurang tahu nama aslinya, ini kecil sekali. Dan ya untuk kapasitas maksimalnya segini ya, itu paling di 2 cm ya untuk lebar yang maksimalnya. Dan untuk kualitasnya cukup presisi nih kalau saya bilang. Nah, udah mantap sih kalau saya bilang untuk kualitasnya, bukan yang asal-asalan ya. Build quality-nya itu bagus. Kepresisiannya cukup oke nih kalau saya bilang. Ya, selanjutnya kalau kita perhatikan di sini ada ya, kalau saya bilang ini tuh meteran ya. Meterannya ini 3 meter steel measuring tape. Ya, 16 mili untuk lebar ini ya, lebar ininya. Dan ya ini juga ada tipenya HSM T0833RE Inco. Untuk kualitasnya juga ya secara keseluruhan ini oke. Dari bahan plastiknya ini cukup solid, dari karetnya oke, dan nah dari bahannya juga ini cukup bagus ini. Nah, untuk penguncinya di bagian bawah sini ya. Nah, seperti
seperti itu, ditahan seperti ini. Ya, untuk kualitas saya bilang oke, tidak mengecewakan untuk measuring tape-nya. Bukan yang kelas murah-murah ini ya, kalau saya nilai dari bahannya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Oh, ini ketinggalan ya, seharusnya ini kita baca di awal. Ini tuh adalah buku manualnya, produk manual impact drill super select ya, seperti itu, nggak usah kita baca lah ya. Nah, selanjutnya di sini ada cutter. Nah, cutternya ini kecil, wah, tapi build quality-nya ini saya salut ini. Nah, dikeluarin aja dia, klikinya itu mantep ya, suaranya itu. Ya, seperti bukan cutter-cutter di warung yang kita beli ya, beda lah. Dari bahannya ini bisa saya bilang oke sekali. Ini full plastik, ada teksturnya, dari bahan-bahannya mantep. Dan ya, ini juga solid, bisa dilepas pasang untuk ngeluarin pisaunya. Dan ya, build quality-nya ini saya bilang oke. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini ada tang buaya ya. Tang buaya. Ya, ini tuh cukup presisi kalau saya bilang. Kualitasnya udah standar ya. Dan ini untuk handle-nya ada rubbernya seperti ini, karet bertekstur, inco. Ya, kita coba tes potong aja ya, pakai apa? Paku ripet ya. Ya, kalau paku ripet aja gampang, apalagi untuk kabel ya. Jadi ini cuman perbandingan aja. Ini yang 2,4. Alah, gampang sekali ya. Lanjut kita coba yang 3,5 ya. Alah. Dan ini yang paling gede nih, ini yang 4 mili. Nah, kerasa ya, tajamnya itu bisa dibilang ya. Overall untuk kualitasnya ya, menurut saya ini tuh udah oke ya, udah mantap. Nah, selanjutnya di sini ada palu. Nah, palunya juga dari handle-nya dulu nih kita nilai. Handle-nya ini ada rubber, ini dari plastik ya, tapi bahannya ini cukup oke, handlingnya ini cukup enak karena dia ada tekstur-tekstur seperti ini, lembut, ada rubbernya. Beda sekali dengan kalau kita pegang yang model kayu ya. Ya, ini berapa kilo? 80Z ya. Inco dengan tipenya HCH 80808. Banyak sekali 8-nya. 80808. Fiberglass handle ya, claw hammer 80Z. Kita coba buka. Nah, seperti ini nih. Ini pas nih untuk woodworking, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Untuk maku-maku nggak terlalu capek ya. Nah, seperti ini. Dari bahannya sih kalau saya nilai mantap. Oke, lanjut kita lihat untuk produk yang berikutnya. Di sini kalau kita lihat ada, oh, ini bagian unit nanti dulu ya. Kita balik dulu seperti ini. Nah, di sini ada pisser lagi nih. Nah, di sini ada pisser lagi tapi ukurannya lebih kecil. Plug 6 mm, skrunya 4 mm, quantity 10 pieces dan ini 20 pieces. Kalau yang tadi 10 pieces, di sini tertera 10 pieces, nggak kita baca. Yang ini 5, ini 3,5 dan ini 4 untuk skrunya ya. Untuk dashnya plugnya itu 6 mili, 5 mili dan 8 mili, ini yang paling gede. Komplit nih untuk paket-paket pemula, mantap nih sepertinya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada tape. Nah, ini untuk elektrik ya. Ini PVC insulating tape Inco Industrial, tipenya HPET 1101. Sepertinya ini nggak dijual terpisah ya. Ini khusus untuk kelistrikan, ini yang bagus punya. Ya, kita singkirkan. Selanjutnya di sini ada test pen. Nah, sepertinya untuk pekerja listrik oke nih ya. Ini ada test pennya, modelnya seperti ini, dan ya ini udah dipatenkan oleh Inco katanya. Dari bahannya sih oke, beda kayak test pen yang biasa kita beli yang 5 ribuan ya. Ini udah cukup mantap sih kalau saya bilang. Build quality-nya bagus.
Ya, ini atasnya dia seperti kuningan gitu ya, tapi saya kurang tahu. Kita singkirkan dulu. Nah, selanjutnya ada dua obeng nih, obeng plus dan minus ya. Dia menempelnya bagus ya di bagian boxnya ini, jadi dia nggak berserakan. Ini aja nggak ada yang lepas satupun, bahkan untuk diangkatnya aja agak ya butuh effort lah ya, tapi bagus sih biar dia nggak berserakan kalau dibawa-bawa. Nah, untuk obengnya sendiri, untuk handle-nya dia dari plastik murni gini ya, dia ada teksturnya, belum ada rubbernya. Tapi dari bahannya sih kalau saya bilang udah mantep. Dan untuk obengnya sendiri ini CRV PH1 x 100 mm. Ini PH1 ya, agak kecil. Dan ini CRV SL5,5 x 100 mm. Ini obeng yang satu seperti ini ya, ada yang pipih, ada yang bunga. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada bit obeng. Ini untuk tipe-tipenya SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0 dan PZ1. Kualitas bahannya ini menurut saya oke nih. Dari finishingnya aja udah kelihatan ya. Biasanya kalau dia yang biasa-biasa aja, dari cetakannya aja kurang rapi. Tapi kalau ini sih menurut saya ini udah kualitas standar yang diberikan Inco ya, bukan asal lengkap aja gitu. Nah, selanjutnya di sini ada berbagai macam mata bor nih, banyak sekali nih. Mau kita bahas satu persatu. Ya, masing-masing mewakili aja ya. Ini ada shock extensionnya. Ini tuh ya untuk kita pakaikan ke bit obeng ini tadi. Ya, untuk darurat ya. Karena kalau pakai bor nggak mungkin sih pakai ini, agak ribet aja. Selanjutnya di sini ada 1, 2, 3, 4 mata bor untuk kayu. Dia modelnya seperti ini ya, dan cukup berat. Dari finishingnya sih sepertinya oke, tajam. Nanti kita coba juga. Ini yang paling gede 8 mili dan yang paling kecil di sini ada 4 mili. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4 ukuran. Selanjutnya ada untuk bor tembok nih. Untuk bor temboknya, nah untuk kualitasnya juga bisa saya bilang sih beda lah dengan kelengkapan-kelengkapan bor-bor yang asal ada gitu ya. Menurut saya sih ini udah cukup bagus finishingnya. Ini 10 mili seperti ini khusus ke tembok, dan dia ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu paling besar tadi, dan paling kecil dia di 3,2 mili. Nah, selanjutnya ada untuk bor besi nih. Untuk bor besinya ini yang paling besar di 6 mili ya. Nanti kita uji ke besi juga ya, kira-kira mampu atau enggak. Besi tebal tentunya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pieces. Yang paling kecil itu dia di nggak kelihatan, sepertinya 3 mili ya, 3 atau 2 gitu ya. Seperti itulah, yang pasti dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya untuk kelengkapan yang kita dapatkan. Tinggal lagi ini nih ya, kita langsung bahas ke unitnya, unit bornya ya. Ini ada kuncinya bisa diletakin di bornya ya, biar nggak hilang. Dan ya, di sini ada pengukur kedalamannya. Nah, untuk pengukur kedalaman bornya masih plastik ya, tapi ya it's okay lah, sekedar pembatas aja ya, karena dia tidak bekerja terlalu berat juga. Nah, selanjutnya di sini ada handle-nya bahannya ini full plastik, tapi untuk plastiknya sih kalau saya bilang ya tidak mengecewakan, udah standar lah ya. Dan ini ada teksturnya gitu ya, seperti itu. Selanjutnya kita lihat ke bornya nih. Nah, untuk bornya seperti ini. Untuk boxnya saya singkirkan dulu ya. Ya, lanjut kita bahas ke bornya. Ya, seperti ini ya untuk unit bornya. Kita buka. Nah, untuk catnya ini dari 1,5 maksimal di 13 mili ya. Dan untuk kualitas catnya ini smooth, tidak ada macet-macet gitu ya. Dan dari bahannya ini kalau saya bilang untuk catnya oke. Dan ya, dari build quality-nya juga untuk plastiknya ini oke ya. Ya, seperti ini finishingnya itu full plastik ya. Dia bertekstur seperti ini, jadi dia belum berrubber di sininya. Tidak ada rubbernya, cuman tekstur-tekstur plastik gitu aja. Tapi dipegangnya ya cukup ngegrip karena dia dibantu dengan ya tekstur-tekstur seperti ini. Nah, untuk berat alatnya sendiri ini kalau saya timbang ya, itu berada di
1,5 kilo ya, standar lah untuk bor-bor elektrik 13 mili pada umumnya. Dan ya bisa kita lihat untuk build quality udah cukup oke. Dan untuk speknya nih, speknya kita perhatikan ya, speknya yang tertera di sini ya sama sih seperti yang tertera di boxnya tadi. Inco Impact Drill ED6808 dengan dayanya 680 watt dan RPM-nya maksimal di 3000 RPM, caknya 1,5 sampai 13 mili. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita bahas untuk fitur-fitur ya. Untuk fitur-fiturnya dia juga standar, yang dimana dia di bagian atas ada pemilihan modenya. Ini untuk drilling biasa, ini untuk ke besi ataupun ke kayu ya. Dan untuk ke tembok ini kita geser ke kanan. Dan ini clicky dan kerasa solid. Nah, selanjutnya di sini ada trigger. Triggernya dia bisa kita atur ya, mau kanan ataupun kiri. Ini reverse and forwardnya di bagian sini, dan triggernya juga ini variable speed. Dan untuk tekanannya juga bisa kita atur mau sedalam apa maksimalnya dari sini ya. Nah, bisa kita batasin seperti ini. Nah, ini dia maksimal. Dan bisa kita tahan juga, di sini ada lock buttonnya biar dia bisa nyala terus menerus. Dan bisa kita setting, kita atur mau sekencang apa dari sini. Biasanya kalau untuk kita letakin di dudukan bor ya, biasanya kita nyalakan secara konstan. Dan ini udah bisa karena dia udah ada lehernya untuk jepitan handle-nya. Ya seperti itu. Untuk build quality sih menurut saya sih udah oke, rapi. Kita coba pasang ya untuk handle-nya seperti ini. Ini kita kendorin dulu seperti ini. Mau kita pasang mau arah kemana, ke bawah, atas juga terserah, nggak masalah. Nah seperti ini ya, tinggal kita kencengin aja. Nah untuk bornya sendiri nggak terlalu besar nih, menurut saya cukup compact ya, ketimbang bor-bor yang 13 mili. Kebanyakan yang terlalu gede gitu bodinya. Kalau ini ya bisa dikatakan masih tergolong compact, seperti itu ya. Nah sekarang kita akan coba aja untuk tes dayanya ya, sekaligus kita akan cek untuk RPM-nya. Nah, di situ tertera 250-an watt ya, itu tanpa beban. Dan untuk ya suaranya tergolong halus. Sekarang kita cek untuk RPM-nya ya. Ini udah saya set di kecepatan maksimal. Kita tes berapa tembus. Ya di 2822 ya. Ya bisa dikatakan udah standar bor-bor elektrik pada umumnya. Walaupun di sini di speknya tertera bisa sampai 3000 ya. Ya mungkin aja voltase listriknya berpengaruh juga. Dan yang saya suka untuk getarannya ya, dia tergolong minim, halus gitu ya. Ya tidak bergetar ya, padahal ini mejanya kopong dan dia anteng gitu. Oke lah kalau gitu langsung aja ya, kita akan uji bagaimana dengan performanya, bagaimana feel-nya, kenyamanannya. Kita langsung uji aja di luar. Ya sekarang saya coba untuk ngebor kayu ya. Ini mata bor bawaannya 10 mili dan ini berasa tajam sekali nih. Entah seperti apa hasilnya, kita coba ya. Ya ini kayunya kayu mahoni. Wah, mantap, tajam. Ya, sekarang kita coba dengan beban yang lebih berat ya. Kita akan tes dengan mata bor kipas. Ya, ini mata bor kipas 32 mili dari Inco juga.
Gahar. Ya mungkin kayunya terlalu lembut ya. Kita coba pakai mata bor 10 mili yang tadi, yang punya Inco tadi. Kita ganti kayunya, kita cari yang agak kerasan dikit. Nah ini kita coba ke kayu yang keras nih. Itu kayu bengkire ya, atau kayu damar. Ini masih saya gunakan mata bor bawaan Inco tadi yang 10 mili. Kita coba ya, apakah mampu. Tajam ya, udah macam peluru aja. Ya intinya untuk mata bor bawaannya sendiri, mata bor kayunya ini tergolong oke kalau saya bilang. Nah sekarang kita cobain mata bor kipasnya ya ke kayu bengkire. Ya ini kita pakai yang tadi ya, 32 mili mata bor kipasnya ke kayu bengkire. Kita lihat performa bornya apakah mampu. Gila ini, sadis. Padahal kayunya sangat-sangat keras ya. Untuk performa bornya kalau saya bilang sih masih powerful sekali, masih mencukupi sekali, belum lost power. Untuk suhunya juga belum terjadi apa-apa, masih anget-anget wajar aja. Ini body ya, makanya dia bunyi 38. Nah saya bikin di surface untuk industri. Nah 36. 32, 35, masih mantap, belum ada overheat ya. Oke, sekarang kita akan coba ngebor besi ya. Ini sekaligus mengetes mata bor bawaannya. Ini yang saya pakai di 4 mili, dan untuk besi platnya ini 10 mili nih. Kita lihat apakah bisa tembus, kita tes saja ya. Ya bisa ya. Ya kita coba sekali lagi ya dengan mata bor yang sama, kita langsung uji aja.
Ya, oke ya. Kalau saya bilang sih untuk motherboardnya bukan yang paling bagus, tapi untuk secara paketan ini tuh udah tergolong oke sih kalau dibandingkan yang lain ya. Intinya ya udah bisa dipakai untuk kerja dan ya bisa dibilang udah standar ya, udah mantep lah. Saya rasa kalau paketan yang lain malah nggak bisa dipakai ya. Ya, sekarang kita cobain fitur hammernya ya. Ini udah saya bikin di mode hammer dan speednya maksimal. Untuk motherboardnya ini motherboard bawaan paketan tadi, ini 10 mili ya. Kita tes kira-kira motherboardnya dan boardnya mantap atau enggak. Langsung kita uji. Ya kalau saya bilang sih oke nih. Ya, mantap, motherboardnya oke dan performa boardnya juga mantap. Kalau untuk suhu jangan ditanya lagi ya, ini nggak ada panas-panasnya. Kalau untuk cuman kerja segitu doang, 34,6, 36, mana nih angkernya, 32. Oke. Ya oke ya, itu tadi teman-teman bisa nilai sendiri dari pengujiannya dan kualitas dari hand toolsnya ya. Ya asli ini tuh menurut saya di atas ekspektasi saya ya, yang dimana tadi itu saya berpikir ya ini tuh cocoknya cuman untuk paket rumahan aja gitu ya, biar lengkap. Tapi ternyata menurut saya bisa lebih dari itu. Dan ini tuh juga cocok untuk teman-teman yang belum punya board, pingin punya paket board lengkap, ya ini tuh bisa jadi solusinya. Karena menurut saya dari kualitas toolsnya ini, kalau mau diajak ke serius juga kualitas toolsnya itu nggak main-main ya. Udah oke sekali, udah layak untuk diajak kerja serius. Ya menurut saya sih ya mending inilah gitu ya, karena harganya sendiri menurut saya juga ini tuh masih masuk akal. Ini tuh saya dapatkan di harga 880.000 ya, ketimbang teman-teman ambil yang banyak ya, yang lain-lain itu kan harganya di bawah itu. Ya menurut saya untuk kualitas dari tools-toolsnya itu masih belum bisa diajak serius ya, masih sekedar untuk rumahan aja. Tapi ini ya masih bisa untuk paket pemula yang mau serius ke depannya. Ya oke lah ya, mungkin teman-teman mau ditambahkan silahkan aja di kolom komentar. Dan ya kalau teman-teman mau beli produk ini ya saya saranin belinya langsung aja ke Inco Indonesia ya, yang dimana Inco Indonesia itu ya distributor terbesarnya ya di kota Medan, bahkan di kota-kota besar lainnya juga ada. Dan bisa dikatakan Inco Indonesia itu adalah importir pertama yang memasukkan Inco ini ke Indonesia ya, biar garansinya lebih terjamin aja gitu ya, karena banyak juga produk-produk Inco yang garansinya kurang jelas ya. Ya oke lah, mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Mungkin teman-teman ada masukan, kritik, dan saran silahkan aja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.